Sudah bertahun-tahun tak jemput. Rizky, lama tak jumpa. Dia masih cantik. Seperti waktu kuliah. Senyumnya buatku terpesona. Sinta, lama tak jumpa. Bagaimana kabarmu? Lumayan. Wah, bukankah ini teman kita, Rizky? Kerja di mana sekarang? Belum dapat kerja yang cocok. Mana mungkin tidak. Rizky itu kan booster profesional. Aku sering memesan jasa dia. Lihat. Rizky, kamu ternyata jadi booster ya? 4 tahun kuliah percuma ya? Betul, kita semua lulus. Sudah dapat kerja bagus. Kamu masih cari uang dari game. Gak malu. Oh, booster ya. Bagus juga. Nanti kalau ada waktu, aku pesan juga. Lihat teman kita Rizky, seberapa jago. Tidak semua orang setelah lulus langsung dapat kerja yang cocok. Rizky itu hebat, nanti pasti dapat kerja yang cocok. Shinta, jangan belain dia. Orang kayak dia ngapain dibela? Jadi teman dengannya. Bikin kita malu. Kalau kalian tak menyambutku, aku pamit dulu. Rizky, mau kemana? Biar aku susul. Rizky. Kita cuma bercanda. Kau pergi? Nggak bisa bercanda ya? Lepas. Ku bilang lepas. Lepas. Rizky. Rizky, bangun. Jangan bikin aku takut. Dia sendiri yang suruh lepas. Bukan salahku. Kondisi pemilik sistem sesuai. Sistem Sultan Finansial terikat. Rizky. Apa dia mati? Jangan asal ngomong. Rizky, cepat bangun. Bukankah ini antarmuka game Sultan Finansial yang kumainkan? Apa aku mimpi? Selesaikan misi sistem dapatkan hadiahnya. Sistem Sultan Finansial. Kekasih idaman. Mana mungkin Sinta pegang tanganku? Ngapain tanganmu gerak-gerak? Kamu ngalamin halusinasi ya? Mending aku panggil ambulans, bawa ke poliklinik jiwa aja. Jangan pedulikan mereka. Mau ku bawa ke rumah sakit. Wajahmu nampak pucat. Misi pegang tangan selesai. Hadiah, 1 porsi 900 sebelatu. Rizky, kamu kenapa? Sinta beneran pegang tanganku. Hadiah sistemnya Porsche. Mana mungkin? Aku pasti udah gila. Oh, enggak. Enggak apa-apa kok. Aku ke toilet dulu. Lihat, dia emang cuma pecundang. Udah ketakutan gila. Apa aku lagi halusinasi? Ini nyata. Misi pemilik sistem saat ini, beli 100 sesi kelas kebugaran profesional, capai transformasi pria sempurna. Sistem, hadiah pusat kebugaran selatan. Hak milik gedung perkantoran tempatnya. Olahraga bisa dapat gedung perkantoran. Sistem ini sungguh hebat. Rizky, kau harus manfaatkan kesempatan ini. Bikin semua orang kagum padamu, terutama Sinta. Nanti bikin kesal. Kalau bulan ini nggak dapat sales, aku bisa dipecat. Maya, badanmu kan bagus. Cari bos aja, promosikan, pasti laku. Iya, Maya kan cantik.
Jual kelas privat, pasti untung banyak. Gimana kalau Mas Aditya buat kartu di tempatku? Lagian puluhan juta. Buatmu cuma receh. Boleh. Tunggu kartu ini habis masa aktifnya, ku perpanjang di tempatmu. Bener, aku bisa beli kartu gym di tempat Maya. Bisa cepat selesaikan misi sistem. Maya, kamu kerja di gym mana? Kenapa? Rizky sang jagoan mau gym juga. Kartu tahunan gym kami Rp38.888.000. Kamu mampu bayar? Aku? Dia mampu. Sepertinya makan sehari-harinya belum bisa dijamin. Iya, Rizky, mending kamu pikirkan cara cukupi hidup sendiri. Jangan pikirkan orang lain. Jangan ngomong gitu dong. Niat Rizky baik kok. Maya, aku mau beli kelas privatmu. Beli 100 sesi dulu. Rizky, belum bangun ya? 100 sesi kelas privat, harganya puluhan juta loh. Jangan bercanda di sini. Wah, Sinta, lihat aja Rizky. Sangat perhatian sama Maya. Maya, menurutku beri Rizky kesempatan dong. Kamu? Sinta, jangan salah paham ya. Aku cuma... Cuma apa? Rizky, jangan jelasin. Maya kan hebat. Wajar kalau kamu suka. Ternyata dia suka Maya. Ternyata suka teman lama. Rizky, cari uang juga nggak gampang. Niat baikmu aku hargai. Tapi 100 sesi privat itu terlalu banyak. Mending beli beberapa sesi dulu coba. Aku mau beli 100 sesi. Kebetulan kamu butuh target ini. Kalau kamu tolak lagi, aku bakal buat kartu di gym lain. Rizky, dipuji malah sok bangga. Sok nolak demi dapat perhatian ya. Maya, bikin kartu buat dia. Kita lihat apa dia bisa bayar. Ya. Bikinin aja. Aku nggak percaya Rizky rela habis puluhan juta buat kartu. Kalian percaya? Percaya nggak kan? Dia nggak bisa bayar. Oke, ada bisnis, aku senang saja. Sesi privatku 500.000. Kalau 100 sesi, ku berikan diskon 20%. Total 40 juta. Total 40 juta. Transfer saja. Wah, gagal ya. 40 juta. Lihat, apa bisa bayar? Udah. 40 juta. Beneran ada. Beneran 40 juta. Kamu beneran beli 100 sesi? Tentu saja. Aku hubungi cabangnya sekarang buat kartu membermu. Kirim infonya saja. Oke. Misi selesai. Milik gedung kantor pusat kebugaran selatan jadi hadiah. Aku juga punya bisnis sendiri. Rizky, ternyata joki itu lumayan untung ya. 40 juta bisa langsung diambil. Tapi bisa bikin Maya si cantik ajar kamu sendiri. Uangmu nggak sia-sia. Semua, aku kurang enak badan. Aku duluan. Sinta, biar kuantar pulang. Mobil baru BMW seri 5 aku. Wangi baru belum hilang. Wah, Aditya memang hebat. Dia tampak sedih. Apa karena kejadian tadi? Aku tak bisa biarkan dia sendirian. Misi pengantaran pertama terpicu. Antar Sinta Wijaya pulang pakai Porsche. Hadiah, 1 apartemen mewah di pusat kota. Sinta, biar kuantar. Rizky, mau antar pakai apa? Sewa sepeda nggak bisa boncengan. Siapa tahu sepeda listrik sewaan. Rizky, kamu? Aku punya mobil. Ini kunci Porsche 911. Iya, Porsche. Nggak mungkin. Mana mungkin Rizky punya mobil begini. Dapat kunci mobil ini dari mana? Jangan-jangan dicuri. Apa ini? Curian? Coba lihat sendiri. Wah. Aku nggak salah lihat kan? Ini beneran Porsche. Ini mesin turbo versi tertinggi. Harganya miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Ayo, kuantar pulang. Gak mau antar Maya. Jangan-jangan karena aku beli kelas Maya, dia cemburu. Aku dan Maya nggak ada apa-apa. Aku cuma mau olahraga. Apa urusanku? Ayo, kuantar pulang. Ya sudah, makasih. Rizky, jelaskan ini. Kok punya Porsche? Ada apa ini? Aditya, urus-urusan. Go.
Rizky, aku takkan melepaskanmu. Rizky, kamu jangan-jangan anak orang kaya yang disembunyikan. Aku bukan anak orang kaya, tapi sekarang aku bisa mengubah diriku. Sinta, aku sudah berbeda dari sebelumnya. Sinta, aku mau bilang sesuatu. Halo Bu, aku sudah di bawah. Rizky, makasih udah antar aku. Sama-sama. Kita bisa ketemu lagi nanti? Tentu. Asal kamu mau, aku selalu ada. Ya udah, selamat malam. Hampir saja aku bilang itu. Besok ke gym saja. Lagi pula nanti itu jadi milikku. Rizky, kamu beneran datang. Kukira kamu cuma ngomong asal. Kan ku bilang mau berubah. Oke, asal tahu, aku pelatih yang ketat loh. Tenang, aku nggak main-main. Ini latihan pertama kamu. Hari ini cukup sampai sini. Oke, Buat balas budi, aku traktir makan. oke. Aku nggak sungkan ya. Makasih ya. Kalau nggak beli kelas, aku hampir dipecat. Sama-sama, aku juga butuh olahraga. Ya, Hah? Ada apa? ada nasi di bibirmu. Mana? Sudah. Makasih ya. Cinta, Rizky ada di dalam. Kita tanya langsung saja. Wah, Maya, Rizky, kalian cepet banget ya. Sudah kencan diam-diam. Aku duluan. Jangan. Kita makan bareng aja. Aku penasaran, teman kita, Rizky, kok tiba-tiba kayak begini? Caraku dapat uang, bukan urusanmu. Kamu cuma booster, kok boros banget? Kalau bukan curian, apa turun dari langit? Aditya, kamu keterlaluan. Kenapa dia bisa kaya? Ngapain harus kasih tahu? Dia tiba-tiba kaya. Masa nggak boleh tanya? Kalau menang lotre, minimal ada alasannya. Maya, kamu belain dia. Jangan-jangan kamu suka. Kalian makan dulu. Sinta, aku mau ngomong. Mau pergi? Jelasin dulu. Minggir. Mau pergi? Jelaskan dulu. Minggir. Deteksi kekasih pemilik sistem salah paham. Trigger misi, nyatakan cinta di depan umum. Nyatakan cinta pada Sinta Wijaya. Salah paham. Trigger misi, nyatakan cinta di depan umum. Hadiah 51% saham Cahaya Media. Sinta, sebenarnya aku selalu ingin bilang sesuatu padamu. Aku sudah menyukaimu sejak SMA. Rizky, kenapa tiba-tiba bilang begini? Kau mau apa sih? Cinta milikku. Sinta, dulu aku minder, rasa tak pantas untukmu. Tapi sekarang aku beda. Aku merasa mampu beri hidup yang kau mau. Terus, kamu dan Maya? Sinta, aku dan Maya cuma pelatih dan murid. Tapi apa itu benar? Sinta, kamu memang salah paham. Dasar pecundang, apa hakmu mengincar Sinta? Kuperingatkan kau, jauhi Sinta, atau aku takkan segan. Tunggu saja. Sinta, sejak awal di hatiku hanya ada kamu. Maukah kau beri aku kesempatan? Di hatiku cuma ada kamu. Mau beri aku kesempatan? Ya, Kamu mau jadi pacarku? Syukurlah. Syukurlah. cepat lepas. Di sini banyak orang. Rizky, Sinta, selamat. Tadi, apa aku terlalu gegabah?
salah paham sama kalian? Sinta, bukan salahmu. Salahku tak jelaskan lebih awal. Dulu aku minder. Takut lalu bilang, kita tak bisa berteman. Tapi di situasi hari ini, kalau aku tak bilang, takut kehilanganmu selamanya. Sebenarnya salahku. Aku terlalu emosional. Melihat kalian begitu, aku... Sinta, tak perlu jelaskan. Aku tahu perasaanmu. Kalau aku yang di sana, aku juga salah paham. Tapi aku janji, nanti aku buktikan dengan tindakan. Di hatiku cuma ada kamu. Ya, Rian, Presdir baru akan segera tiba. Siapkan diri untuk menyambutnya. Jangan sampai ada kesalahan. tenang, Pak Jeffrey. Saya akan atur semuanya. Ya. Oh, ya. Identitas Presdir baru cukup spesial. Mungkin datang diam-diam. Awasi dengan teliti. Baik, Pak Jeffrey. Terima kasih. Aku pergi lihat bagaimana kondisi ruang rapat. Ya, jaga baik-baik. Ya, Siapa presiden baru sebenarnya? Bahkan Pak Jeffrey pun gugup. ini Cahaya Media. Perusahaan sebesar ini nanti jadi milikku. Wah, bukannya ini Rizky sang jagoan. Mau cari kerja? Minggir. Aku mau kerja. Konyol. Stand-up Cahaya Media. Apa orang sepertimu bisa masuk? Dengar, cepat pergi sana. Berani ke wilayahku, akan kubuat kau menderita. Hei, semua cepat lihat. Cuki ini nggak dapat kerja. Malah ke Cahaya Media kita buat onar. Ayahku di Cahaya Media, dia kepala keamanan. Kalau kau berlutut mohon padaku, aku bisa pertimbangkan lepaskanmu. Aditya, Pak Jeffrey bilang presiden baru datang hari ini. Kalau ini jadi heboh. Diam. Kau tak berhak bicara. Aditya, presiden baru akan segera tiba. Jangan ribut lagi. Semuanya, Presdir baru pertama kali ke kantor. Ruang rapat ini harus sangat bersih. Dan ID karyawan harus diatur rapi. Jangan sampai ada kesalahan. Aduh, waktunya sudah dekat. Presdir baru akan tiba. Dewi, ikut aku. Rizky, kalau bukan karena Presdir baru segera datang, aku takkan melepaskanmu. Aku Presdir baru perusahaan ini. Dengan rupa sepertimu, pantas jadi Presdir perusahaan kami. Tahu berapa nilai pasar perusahaan kami? Perusahaan kami adalah perusahaan hiburan nomor 1 di provinsi. Cahaya Media. Dasar sampah. Sadar dirilah. Pergi sana, jangan buat ona. Atau awas saja. Lepas. Lepas. Hentikan! Hentikan! Wah, Pak Jeffrey. Pak Jeffrey? Kalian sedang apa? Pak Jeffrey, pas banget Anda datang. Orang ini bikin onar di kantor kita. Sudah saya cegah. Pak Santoso kan. Perusahaan Anda sangat megah. Masuk pun dilarang. Rizky, jangan sok. Cuma booster. Masih mau masuk Cahaya Media? Coba lihat diri sendiri. Hentikan sekarang! Pak Rizky, maaf, saya telat. Maaf mengagetkan Anda. Pak Rizky? Anda salah orang. Dia cuma booster. Dasar buta! Ini direktur utama baru, Pak Rizky. Mustahil. Mana mungkin? Pak Rizky, maaf mengagetkan Anda. Saya akan mengusirnya. Kamu sudah dipecat. Keluar sekarang. Pak Jeffrey, jangan begini padaku. Aku sudah lama di sini. Setidaknya aku sudah berjuang. Pak Rizky, aku salah. Ini salah paham. Aku juga demi perusahaan. Tolong beri aku kesempatan lagi. Pak Santoso. Karena dia peduli pada perusahaan. Biarkan dia ingat pelajaran ini. Baik, Pak Rizky. Aditya, kau diturunkan jadi staf biasa, bertugas bersih-bersih. Jika ada kesalahan lagi, kamu langsung dipecat. Ini keterlaluan. Keterlaluan? Pak Rizky sudah beri kau kesempatan. Kau malah masih menawar. Makasih Pak Rizky. Makasih Pak Santoso. Pak Rizky, semuanya sudah siap. Ikut saya. Baik. Terima kasih, Pak Santoso. Ayo. Rizky sialan. Aku takkan melepaskanmu.
Semuanya, ini adalah Presiden Direktur baru, Presdir, Bapak Rizky Pratama. Silakan sambut. Ini presdir barunya. Kok dia terlihat seperti kurir makanan? Pak Santoso, jangan-jangan kau salah pilih bos baru. Pak Hendra memang jeli. Katanya anakku, dulu bocah itu cuma joki game. Entah bagaimana dia bisa masuk cahaya media. Joki game. Benar-benar siapapun bisa jadi di presdir cahaya kita. Jeffrey Santoso, kau makin merosot saja. Hendra, jangan keterlaluan. Pak Rizky sekarang pemegang saham terbesar. Wah, meski pemegang saham terbesar, harus punya kemampuan. Perusahaan kita tak butuh boneka, benar kan? Lalu menurut Direktur Hendra, harus aku lakukan apa agar dianggap hebat? Gampang. Bawa perusahaan untung. Asalkan dalam sebulan kinerja cahaya naik di atas 10%, kami para orang tua ini akan tunduk padamu. Masuk akal. Aku setuju. Bagus. Aku tunggu Pak Rizky bawa kita untung besar. Rapat selesai. Hendra ini sangat berpengaruh di perusahaan. Dia sengaja menyulitkan Anda. Tak apa. Aku punya rencana. Pak Hendra, tenang. Pasti ada solusinya. Pak Rizky yang baru itu, awasi dia. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan. Tenang saja, sudah kuberi orang. Setiap gerakannya tak akan luput dari mata kita. Bagus, anak muda. Pak Hendra. Atau kita buat dia ada masalah. Biar dia mundur. Sabar, biar dia main-main dulu. Tunggu dia gagal capai target, baru kita tendang dia keluar. Pak Hendra bijaksana. Nanti cahaya media tetap milik Anda. Pak Rizky, ini kantor Anda. Dan ini sekretaris, Dewi. Berikan saja perintah padanya. Pak Rizky, berikan saja perintah. Baik. Sebagai manajer perusahaan, harus punya kemampuan manajemen. Baca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Misi, hadiah, pemikiran bisnis top. Misi, baca 10 buku bisnis dalam 1 jam. Hadiah, pemikiran bisnis top. Bagus. Sistem sangat membantuku. Pak Rizky, soal taruhan Anda dengan Pak Hendra, menurut saya Anda terlalu gegabah. Waktu yang singkat ini, kinerja perusahaan tak mudah ditingkatkan. Pak Hendra, dia sengaja menyulitkan Anda. Pak Santoso, tenanglah. Karena aku berani bertaruh, tentu aku punya cara menyelesaikannya. Dewi, pergi sekarang, beli beberapa buku manajemen bisnis. Pilih yang paling laris. Hah? Beli buku sekarang? Benar, segera. Cepat. Baik, Pak Rizky. Sepertinya dia tak paham sama sekali. Belajar buru-buru tak ada gunanya. Entah masa depan perusahaan akan bagaimana. Pak Rizky, ini bukunya. Baik, keluarlah. Baik Pak Rizky, saya keluar dulu. Panggil saya jika perlu. Cinta? Ngobrol sama siapa? Seneng banget. Jangan-jangan udah pacaran. Ma, gak, jangan asal ngira. Ma, kembalikan. Biar ibu lihat. Wah, chatnya sering banget. Masih bilang enggak. Shinta, kamu masih muda. Jangan sampai ditipu. Kalau mau pacaran, menurutku Aditya itu bagus. Pa, Ma, aku udah bilang berkali-kali. Aku dan Aditya cuma teman biasa. Apa kurangnya Aditya? Keluarganya kaya, pekerjaannya juga bagus. Kalau nggak mau pacaran sama dia, jangan asal cari preman. Malas ngeladenin kalian. Lagi pula soal asmara, aku yang atur. Lihat tuh, kau yang manjain dia. Sekarang anak itu makin bikin repot. Biar aku tanya Ditya. Mungkin dia tahu soal cinta kita. Ya. Halo Tante. Ditya, kamu tahu nggak Sinta kita? Apa dia lagi pacaran? Kamu tahu nggak Sinta kita lagi pacaran sekarang? Oh, Tante, aku memang tahu.
Ada orang bernama Rizky Pratama terus ganggu Sinta. Rizky Pratama? Namanya terdengar familiar. Dia itu siapa? Rizky Pratama itu teman SMA aku dan Sinta. Sekarang dia cuma joki game. Hidupnya cuma menipu orang. Aku curiga dia mengincar keluarga Sinta. Apa katamu? Kamu nggak bohong kan? Paman, mana mungkin aku bohong. Hari ini Rizky Pratama malah mau masuk ke kantor kami. Bikin aku diomelin bos. Sekarang dia masih nggak mau pergi dari kantor kami. Baik, aku ke sana sekarang. Aku mau lihat. Beraninya dia ganggu Putri Surya Wijaya. Rizky Pratama. Aku nggak tahu apa trik penipuan yang kamu pakai. Jadi presidir Cahaya Media. Aku pasti akan membongkarmu. Lalu dengan keras menginjakmu. Cepat sekali jam pulang. Tapi baca banyak buku memang capek. Selamat pemilik sistem, misi baca selesai. Hadiah, pemikiran bisnis talk. Ternyata ini pemikiran bisnis top. Sepertinya Cahaya Media masih banyak yang harus ditingkatkan. Menurut ideku, dalam sebulan naikkan kinerja 10% itu sangat mudah. Sistem ini keren banget. Kau Rizky Pratama? Anda siapa? Saya Surya Wijaya. Kudengar belakangan ini kau mendekati putriku. Halo Paman, benar. Saya memang sedang mendekati Sinta Wijaya. Kuperingatkan kau, jauhi putriku. Kalau kau berani mengganggu putriku lagi, aku takkan melepaskanmu. Paman, aku tahu dulu aku tak pantas untuk Sinta. Tapi sekarang aku sudah berubah. Berubah? Berubah dengan apa? Jangan bilang kau kerja di Cahaya Media dan masa depan cerah. Benar Paman, sekarang aku memang kerja di Cahaya Media. Kau pikir aku tak tahu kerjaanmu? Kau pikir aku mudah ditipu seperti Sinta? Paman. Ayah, kok ayah di sini? Ayah, kenapa di sini? Kalau tak datang, kau pasti ditipu. Ayah, aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak buat berteman. Paman, Sinta, di sini ramai orang, tak enak bicara. Mending kita cari restoran, ngobrol sambil makan. Tak ada yang perlu kubahas denganmu. Ayah, aku percaya Rizky kita akan mengecewakan ayah. Mending kita dengar apa katanya ya. Baik, aku mau lihat apa yang bisa dia katakan. Ayo, silakan. Paman, aku tak tahu selera Paman, jadi aku pesan beberapa hidangan. Coba lihat apa sesuai selera Paman. Jangan kira dengan trik ini aku akan setuju kamu bersama Sinta. Kamu cuma joki. Apa kemampuanmu untuk membahagiakan putriku? Ayah, Rizky sekarang sudah beda. Dia punya bisnis sendiri. Aku percaya dia. Sekarang ucapan ayah kau tak dengar lagi. Memaksa bersamanya. Apa hebatnya dia dibanding Aditya? Aku sangat yakin orang yang kusukai adalah Rizky. Jadi, aku mau bersamanya. Dia yang aku suka, aku mau bersamanya. Sinta Wijaya, kau bersikeras bersamanya. Ya, kecuali ayah tak mengakuiku. Anak durhaka. Demi pria macam ini, kau tak mengaku orang tuamu. Sebagai Sultan sempurna, mana bisa biarkan kekasihmu korbankan keluarganya. Misi, atasi konflik Sinta dan ayahnya. Hadiah, villa di pusat kota. Kalau kau pilih pemuda miskin ini, aku, Surya Wijaya, tak mengakui kau sebagai putriku. Aku ingin lihat, tanpa bantuan keluarga, pemuda miskin ini apa masih rela hidup susah bersamamu. Rizky, ayo pergi. Kita hidup sendiri saja. Kalian berdua bisa dengar aku bicara. Sinta, aku paham perasaanmu. Apa kau mau percaya padaku? Tentu aku percaya padamu. Karena kau percaya, minta maaf pada Paman dulu. Bagaimanapun dia berbuat demi kebaikanmu. Ucapan tak mengakuinya tadi sangat melukai hatinya. Ayah, maaf. Aku salah bicara tadi. Kau masih tahu diri. Paman,
Aku tahu Paman tak percaya padaku. Tapi aku berjanji, aku akan buktikan dengan tindakan. Aku mampu beri Sinta kebahagiaan. Buktikan. Kau mau buktikan dengan apa? Buktikan. Kau mau buktikan apa? Kau cuma booster. Apa masa depanmu? Aku tahu apapun ucapanku, Anda tak akan percaya aku bisa buat Sinta bahagia. Sinta, cepat ikut ayah pulang. Aku tak mau pulang. Aku mau bersamanya. Sinta Wijaya, kau sudah dibutakan oleh pemuda miskin ini. Paman, beri aku waktu sebulan. Jika tak bisa membuktikannya, aku akan pergi sendiri. Sinta, apa kau mau percaya padaku? Aku percaya padamu. Aku ingin lihat dalam sebulan bagaimana kami bisa menerimamu. Paman, sebenarnya aku punya identitas lain. Aku pemegang saham besar Cahaya Media. Pemegang saham besar Cahaya Media? Jangan pikir kebohongan bisa menipuku. Rizky, apa itu benar? Sinta, Paman, aku tahu ini tak masuk akal, tapi ini fakta. Kalau kalian tak percaya, kalian bisa memeriksanya. Periksa? Kau pikir aku tak berani? Aku akan periksa apa kau benar-benar bohong. Aku akan gunakan waktu sebulan untuk membuktikan aku mampu buat Sinta bahagia. Sementara itu, Anda juga bisa periksa infoku. Ku beri kau kesempatan ini. Sinta, kita pulang. Aku tak mau pulang. Kau mau bikin ayah mati kesal. Tenang Sinta, pulanglah dulu. Percayalah, aku akan segera membuktikannya. Ya. Cepat jalan. Selamat, pemilik sistem, misi selesai. Hadiah, 1 villa di pusat kota. Rizky, benar pemegang saham besar Cahaya Media. Atas namanya punya 1 gedung. Mana mungkin? Rian, periksa lagi latar belakang Rizky. Utamanya aset miliknya dan saham Cahaya Media. Pastikan benar, jangan ada yang terlewat. Kalau ini semua benar, keluarga Aditya tak bisa dibandingkan. Apa aku terlalu gegabah? Ayah, ada apa ayah memanggilku? Sinta, duduklah, ayah mau bicara. Ayah mau bilang apa? Kalau soal Rizky, aku sudah bilang jelas. Tak perlu ikut campur. Soal Rizky, ayah sudah pikirkan. Kalau kamu sungguh suka, ayah takkan ikut campur kalian bersama. Kenapa sikap ayah tiba-tiba berubah drastis? Dulu ayah kan sangat menolak. Katanya dia anak miskin, tak pantas untukku. Katanya demi kebaikanku. Rizky itu memang orang yang hebat. Dulu ayah mungkin salah paham. Dulu ayah tak bilang begitu. Di depanku. Bilang Rizky tak berguna. Katanya dia tak pantas masuk ke keluarga Wijaya. Ayah suruh orang selidiki latar belakangnya. Dia pemegang saham besar Cahaya Media. Atas namanya punya 1 gedung. Aku tak peduli. Apa ayah pikir cuma orang kaya yang pantas untukku? Bukan itu maksud ayah. Ayah cuma khawatir kalau kamu bersamanya akan menderita. Sekarang Rizky memang mampu memberimu kebahagiaan. Ini demi melindungimu. Baiklah, asal ayah tak keberatan. Tak keberatan. Mana mungkin keberatan? Kapan Rizky ada waktu? Undang dia ke rumah, makan bareng ya. Villa sebesar ini, kini jadi milikku. Sistem ini hebat banget. Desainnya, tata ruangnya sangat sempurna. Mulai sekarang, ini rumahku. Maaf Bu Nina, villa ini sudah benar-benar terjual. Kami tak bisa apa-apa. Kalian ini siapa? Siapa yang izinkan kalian masuk rumahku? Maaf Bapak Rizky, ini Bu Nina dari grup Surya. Dia sudah lama mengincar villa ini. Sekarang dia tahu villa ini terjual, dia sengaja datang untuk melihatnya. Halo, saya Nina Putri dari grup Surya. Halo. Saya sangat suka villa ini. Bisa Anda jual padaku.
saya bisa bayar 2 kali lipat. Pak Rizky, Anda bisa pikirkan baik-baik. Bu Nina sungguh suka rumah ini. Dan kekuatan grup Surya, Anda pasti tahu. Maaf ya, saya juga sangat suka rumah ini. Saya tak akan jual. Bagaimana kalau 3 kali lipat? Pak Rizky, saya sungguh sangat suka rumah ini. Harap Anda mau. Pak Rizky, 3 kali lipat itu ratusan miliar rupiah. Anda benar-benar bisa pikirkan baik-baik. Grup Surya di provinsi kita adalah perusahaan besar nomor 1. Dan berhubungan baik dengan Bu Nina, bagi Anda juga hal yang sangat bagus. Villa ini bagiku sangat berarti. Tak bisa diukur dengan uang. Pak Rizky, harap Anda pikirkan lagi. Grup Surya, sumber daya dan koneksinya di provinsi mungkin bisa banyak membantumu. Aku tak butuh bantuan siapapun. Villa ini milikku. Aku tak akan jual dan tak akan kuserahkan pada siapapun. Sepertinya ada yang selalu mengira uang bisa menyelesaikan segalanya. Sayangnya, villa ini bagiku berarti jauh lebih dari itu. Karena Pak Rizky sangat suka rumah ini. Aku tak akan merebutnya. Seingatku di sebelah masih ada villa, kan? Benar Bu Nina, villa sebelah sedikit lebih kecil dari ini. Tapi desain dan gaya sangat sesuai selera Anda. Villa sebelah itu aku ambil. Baik Bu Nina. Pak Rizky, kita sekarang sudah jadi tetangga. Semoga kita bisa akur. Tentu, saya yakin Bu Nina pasti tetangga yang baik. Nina Putri ini kelihatannya sulit dihadapi. Semoga nanti tak buat masalah. Sebagai sumber finansial yang sempurna, latihan fisik pemilik sistem hari ini. Sebagai sumber finansial yang sempurna, belum memenuhi target. Latihan fisik pemilik sistem hari ini. Harap pemilik sistem sudah selesaikan target fisik hari ini. Harap pemilik sistem sudah selesaikan target fisik hari ini. Hadiah, teknik bela diri militer. Teknik bela diri militer. Kedengarannya bagus. Sepertinya harus olahraga keras hari ini. Menarik. Di kota Wijaya, belum ada yang berani menolakku. Cari tahu, siapa sebenarnya Rizky Pratama ini? Baik, Bu Nina, saya segera urus. Aku ingin lihat Rizky Pratama ini sebenarnya siapa dia. Berani merebut barang dari Nina Putri. Kamu datang. Kebetulan aku sudah siapkan rencana latihan khusus. Coba lihat. Rencana ini bagus. Sangat cocok dengan kondisi fisikku. Makasih, Maya. Ayo, kita mulai. Iya. Aku mau lihat apa kamu ada kemajuan. Tenang saja. Aku tak akan mengecewakanmu. Ayo. Bagus. Memang jauh lebih baik. Semua karena ada pelatih sebaik kamu. Terus pertahankan. Pasti ada ruang kemajuan lebih besar. Misi kebugaran selesai. Sistem, misi kebugaran selesai. Hadiah, teknik bela diri. Rasanya kemampuan fisikku tiba-tiba meningkat drastis. Rasanya ini sungguh luar biasa. Kenapa? Butuh istirahat sebentar. Mungkin kamu belum terbiasa dengan intensitas latihan ini. Sini aku pijat sebentar. Biar ku bantu peregangan. Dengan peregangan ini, ototmu tak akan karena terlalu dipaksakan jadi cedera. Tak apa, tadi aku cuma agak sedikit melamun. Aku masih bisa 1 set lagi. Oke, kita lanjut. Ayo. Aduh. Kamu kenapa? Apa cedera? Tak apa, aku belum pemanasan. Ototku gak sengaja ketarik. Tolong bantu aku istirahat. Oh, oke. Ayo. Kamu ngapain? Maya, apa dia ganggu kamu? Aku keseleo. Rizky cuma antar aku istirahat. Maya, jangan takut menyinggung klien dan merugikan diri. Karena kamu terluka, biar aku bantu istirahat. Nggak usah. Pelatih Maya terluka karena aku. Biar aku yang bantu. Ya, biar Rizky yang antar. Hei, berhenti! Istirahat cuma alasan, malah selingkuh kan? Maya Chandra, nggak nyangka kamu orang macam ini. Asal tahu saja, jangan asal main di gym. Ardi, jangan asal ngomong.
Aku asal ngomong, kalian kan saling peluk, masa nggak boleh diomongin? Pantas aku ngejar kamu nggak peduli. Ternyata udah dapat bos baru ya? Ardi, cukup. Berani mukul aku. Maya Chandra, kamu dipecat. Aku dipecat. Kamu pikir aku mau di sini? Aku udah lama lihat wajah menjijikanmu. Aku dipecat. Kau pikir aku butuh kerja di sini? Aku sudah lama tahu wajah menjijikanmu. Mau memecatku ya? Ku beritahu kau sekarang, aku resign. Punya nyali. Semoga kau tak berlutut memohon. Maaf Rizky, membuatmu merasa tidak nyaman. Kau bisa batalkan kartu kapan saja. Dasar pria simpanan. Batalkan saja. Gym kami tak butuh pelanggan yang cuma main sama pelatih wanita. Pelatih Maya adalah pelatih yang sangat baik. Kau tak berhak memecatnya. Apa? Aku tak berhak? Bocah, kau tahu siapa aku? Rizky, kakaknya manajer klub. Kita tak bisa lawan dia. Baguslah, panggil manajermu kemari. Aku mau melaporkanmu. Laporin aku. Percaya nggak aku hancurin kamu sekarang? Rizky, pergilah. Dia sabuk hitam taekwondo. Kamu nggak bisa lawan dia. Bocah, cuma bisa sembunyi di belakang wanita. Kalau berani, keluar dan berantem. Boleh, aku mau lihat. Kamu ini orang macam apa? Aku mau lihat. Sehebat apa kau? Rizky, dia juara turnamen taekwondo kota. Juara 3 kali. Kau takkan menang. Ayo pergi. Dengarkan, kalau kau sembunyi di belakang wanita dan diam saja, aku bisa pertimbangkan melepaskanmu. Oke, aku mau lihat kau bisa apa padaku. Kalau tak ketemu manajer hari ini, aku tak akan pergi. Tak tahu diri. Cari mati. Aduh, lenganku, aduh. Sepertinya juara taekwondo sepertimu tak sehebat itu. Mana kalian? Keluar, ada yang bikin onar. Kalau tahu diri, berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, hari ini aku tak akan melepaskanmu. Cuma kalian ini, serang sekalian. Aku buru-buru. Rizky, jangan nekat. Ayo lapor polisi. Tenang, aku tahu batasanku. Tenang, aku tahu batasanku. Serang! Serang dia! Cuma kalian. Kepung! Kepung dia! Kalian ini satpam klub. Atau preman pribadinya. Hajar dia! Aku yang tanggung jawab. Kalau kalian tak berani, aku suruh kakakku pecah kalian semua. Bro, maaf ya. Kami cuma ikut perintah. Siapa suruh kamu usik Pak Ardi? Dasar sampah! Hei, jangan macam-macam. Kakakku segera datang. Hentikan. Siapa yang berani ribut di wilayahku? Cari mati ya. Kak, tolong kak, dia mukul aku. Rizky, cepat minta maaf. Dia manajer Rizal Zulkarnain. Dia punya latar belakang gangster. Latar belakang gangster? Aku mau lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Kak, lihat dia memukulku jadi begini. Jangan lepaskan dia. Kau manajer klubnya. Aku tak menyangka kau mengelola klub jadi begini. Sepertinya aku harus ganti manajer. Cih, udah mau mati masih keras kepala. Tahu posisi kakakku di industri ini. Kau pikir kau siapa? Berani sombong di depanku. Mau ku habisi kau. Ini sertifikat klub. Sekarang, aku bos klub ini. Kau nggak mau kerja lagi kan? Mustahil. Mana mungkin kau, bos? Kudengar beberapa waktu lalu, grup ini baru diakuisisi oleh bos rahasia. Bos rahasia itu tak mungkin dia, kan? Kau cari mati ya? Bos, dia ini buta. Iya, aku kurang mendidiknya. Kalau tahu, kurang didik. Beri solusinya. Rizky. Kau bos? Iya. Mustahil. Dia cuma gigolo. Dia tak mungkin, bos. Diam kau. Kak. Orang begini bikin sakit mata. Ngapain bengong? Cepat seret dia keluar. Jangan pernah masuk ke bisnis kebugaran kita. Dia cuma gigolo, kak. Bos, ada perintah lain. Mulai hari ini,
Manajemen klub ini harus direformasi total. Aku tak ingin melihat hal ini terjadi lagi. Tenang bos, saya pasti jalankan perintah Anda. Karena sudah datang, mari lihat laporan terbaru. Baik. Bos, ini laporan klub pendapatan setahun terakhir. Silahkan diperiksa. Ini ada masalah. Pak Rizal, kau pikir aku tak tahu apa-apa? Bos, ini salah saya. Saya akan segera periksa. Pimpinan punya hak istimewa. Bisa dimaklumi. Tapi jangan berlebihan. Hal seperti ini, aku tak mau lihat lagi. Tenang saja bos, soal posisi Ardi tak bisa kosong. Oh, jadi Pak Rizal ada rekomendasi yang cocok. Bos, pelatih Maya paling hebat. Dia cantik dan bodinya bagus. Menurut saya, dia paling cocok. Kau mau? Ya, aku mau. Ini cuma tanda terima kasih. Jangan salah paham ya. Pak Rizky, gawat. Tadi pagi ada 3 kepala departemen mundur sekaligus. Ada apa? Mungkin Hendra yang jadi dalangnya. Suruh mereka ke kantorku, biar aku bicara dengan mereka. Baik. Maaf Pak Rizky, tak perlu membujuk kami. Kami tak percaya pada masa depan perusahaan. Kami harus resign. Kalian juga berpikir begitu? Pak Rizky, kemarin Anda dengan bangga bilang, ingin capai target 10% dalam sebulan. Kalau ketiga eksekutif ini pergi, takutnya perusahaan langsung lumpuh. Hendra, ini pasti ulahmu kan? Lalu apa mau Pak Hendra? Sebulan untuk target terlalu lama. Kami tak bisa tunggu. Begini saja. 2 hari lagi grup bahagia, ganti mitra iklan tahunan. Kalau Pak Rizky bisa bawa proyeknya, kami akan tunduk. Baik, sepakat. Kalau Pak Rizky bisa dapatkan, kami akan tunduk. Baik, sepakat. Pak Rizky, grup Surya ini raksasa di provinsi. Kontrak iklan mereka tak bisa didapat hanya dengan modal bicara. Kalau Pak Rizky tak bisa dapatkan, harus beri kami penjelasan. Kalau tak bisa, aku langsung resign. Baik. Pak Rizky berani. Semoga Anda bisa dapatkan. Selain itu, menurutku, 3 manajer ini sangat berjasa. Harus naikkan gaji untuk menahannya. Tak perlu. Karena kalian bertekad resign, aku takkan memaksa. Semoga sukses di masa depan. Kalian sudah dapat apa yang diinginkan. Bukankah harusnya senang? Bagus. Bagus sekali. Aku ingin lihat. Kalau mereka bertiga benar-benar pergi, bagaimana perusahaan ini bisa beroperasi? Ayo pergi. Kontrak iklan grup Surya ini tak mudah didapat. Bu Nina dari grup Surya terkenal sangat ketat. Apalagi ketiga manajer ini resign. Takutnya berdampak besar. Mereka bertiga itu, walau tetap tinggal, takkan bermanfaat. Pengkhianat tak usah dipertahankan. Kita cari orang baru saja. Pak Santoso, kita harus berjuang bersama agar segera menaklukkan tantangan berat grup Surya ini. Rizky, sibuk apa? Kamu nggak sempat makan? Aku bikin makanan buatmu. Cepat makan. Cuma urusan kecil kantor, bukan masalah besar. Sini, duduk. Belakangan kamu selalu sibuk, sampai nggak sempat makan. Jaga kesehatanmu ya. Maaf ya, bikin kamu cemas. Tapi belakangan memang ada urusan kantor yang harus diurus. Ayahku mengundangmu makan di rumah. Ayahmu mengundangku makan? Bukannya dia selalu menolak kita bersama? Iya, tapi sekarang dia sudah tak keberatan. Beneran? Katanya sendiri. Baguslah. Tapi, belakangan kamu sibuk sampai lupa pacarmu. Mau dihukum apa? Oh, kamu mau hukum gimana? Kalau gitu, kamu traktir aku sebulan. Sebulan? Kurang lama.
Mending seumur hidup. Dasar gombal. Aku nggak gombal. Aku serius. Gak percaya. Nggak percaya. Biar aku buktikan. Tonjolkan sisi teknologi surya dan kepeduliannya. Semuanya, kita sudah begadang 3 malam. Semangat lagi. Pak Rizky, proposal ini adalah yang terbaik sepanjang karirku. Untuk dapatkan proyek iklan ini, aku sangat yakin. Kalau dapat proyek ini, kalian semua naik jabatan dan gaji. Pak Endra, ku dengar beberapa hari ini Rizky dan timnya kerja lembur tiap hari. Dan katanya proposal mereka sangat bagus. Bukankah itu bagus? Bagaimana kalau mereka dapat hak sebagai agen iklan? Gimana kita bisa menekan Rizky? Tenang, mereka takkan berhasil. Makin keras usaha mereka sekarang, makin parah jatuhnya nanti. Pak Hendra, apa Anda punya cara lain? Ku dengar kali ini media gemilang juga ikut. Menurutmu, Cahaya Media dan Gemilang, apa mereka sebanding untuk bersaing? Bagus sekali. Rizky pasti tamat kali ini. Bu Nina, ini adalah dokumen pameran iklan. Prestir. Cahaya Media namanya. Rizky Pratama. Menarik. Beritahu semua, aku akan hadir langsung di pameran ini. Bu Nina, tender sebesar ini, Anda tak pernah hadir langsung. Aku cuma ingin lihat tetanggaku ini bisa beri kejutan apa. Hendra, sebagai pemegang saham, malah bergaul dengan orang gemilang. Aku dan Pak Lesmana kenal lama. Lama tak jumpa, cuma menyapa. Itu pun tak boleh. Pak Rizky, menurut Anda? Sekarang, siapa saja berani melawan Gemilang? Jeffrey Santoso, Cahaya Media kalian akan bangkrut kan? Kalau tahu diri, cepat mundur. Dengan hubungan kami dan grup Surya, proyek ini pasti milik kami. Sejak kapan pilihan mitra iklan grup Surya ditentukan oleh Anda, Pak Lesmana? Sejak kapan pilihan mitra iklan Surya ditentukan oleh Pak Lesmana? Salah paham, Bu Nina. Saya cuma bercanda dengan Pak Rizky. Saya tak suka orang main-main dengan nama Surya. Maaf, Bu Nina. Takkan terulang lagi. Lama tak jumpa, Pak Rizky. Saya sangat menantikan hari ini. Semoga Anda bisa bawa rencana yang berbeda. Takkan mengecewakan Anda. Pak Lesmana, seharusnya Anda minta maaf pada Pak Rizky, kan? Pak Rizky? Maaf. Tadi saya bicara kurang hati-hati. Tak apa. Semoga Pak Lesmana lebih hati-hati ke depannya. Tak kusangka kau ternyata kenal Bu Nina. Pantas kau berani lawan media gemilang. Aneh. Acara mitra iklan seperti ini, Bu Nina tak pernah hadir langsung. Kenapa datang langsung hari ini? Apa demi orang ini? Tenang, Pak Lesmana. Dengan kekuatan gemilang, dapat status mitra iklan sangat mudah. Apalagi, aku diam-diam membantumu. Pak Rizky, aku khawatir ada masalah. Hendra ini bersekongkol dengan Gemilang Lesmana. Pasti tak ada hal baik. Tenang, siap hadapi semua rintangan. Selamat datang di acara tender grup Surya. Saya nyatakan acara dimulai. Mari sambut wakil grup Gemilang ke panggung. Pak Rizky, kalau tahu diri, mundurlah. Kalau tidak, aku akan buat perusahaanmu bangkrut. Tender butuh kemampuan,
bukan gonggongan. Kau. Hei, Pak Rizky, jangan lupa taruhan kita. Kalau kalah, harus turun dari posisi direktur. Tenang, Aku tak akan kalah. Jangan kira kenal petinggi Surya bisa pakai jalur belakang. Surya lihat kualifikasi, dan di sini gemilang kita jauh lebih unggul dari kalian. Rencana kami takkan pernah bisa kalian buat. Rencana kami telah mempertimbangkan kebutuhan grup Surya dan tren pasar terbaru. Pak Rizky, lihat. Tenang, lihat dulu. Pasti rencana yang unik. Bukankah ini rencana kita? Kok jadi milik mereka? Rencana kami telah mempertimbangkan kebutuhan grup Surya dan tren pasar terbaru. Bukankah ini rencana kita? Kok jadi milik mereka? Legit, kalian menjiplak rencana kita. Hendra, kau bocorkan rahasia perusahaan. Ini tindak kejahatan tahu. Jangan asal menuduh. Seluruh proyek ini, aku tak terlibat sama sekali. Menuduh kami menjiplak. Kalian punya bukti? Dengan kekuatan gemilang, menyusun rencana seperti ini, bukankah itu wajar? Plagiat atau tidak, kita sama-sama tahu. Aku cuma tak menyangka perusahaan besar seperti Media Gemilang ternyata tak tahu malu. Pak Rizky, tanpa bukti, lebih baik jangan asal bicara. Gemilang, memang perusahaan media terkemuka. Aku sungguh menantikan tetanggaku itu bawa rencana bagus apa untuk hadapi Gemilang. Terima kasih. Dengar tepuk tangan semua? Pak Rizky, entah Anda membawa rencana seperti apa untuk kami. Terima kasih Media Gemilang atas presentasi hebatnya. Selanjutnya mari sambut Cahaya Media maju ke panggung. Wah, Cahaya Media juga datang. Tapi tahun ini mereka mungkin tak bisa bersaing dengan Gemilang. Iya, presentasi Gemilang luar biasa. Jauh lebih baik dari tahun lalu. Benar. Cahaya Media. Cahaya Media, silakan maju. Pak Santoso, gimana mau maju? Presentasi mereka sama dengan kita. Kita pasti ditertawakan. Grup Cahaya kenapa ini? Kok tak ada yang maju? Menurutku, mereka pasti terintimidasi oleh presentasi Gemilang. Tak berani maju ke panggung. Kalau kalian takut, menyerahlah. Aku takkan mengejekmu. Sebagai sultan finansial, jangan pernah takut. Misi saat ini, berani maju ke panggung. Hadiah, kemampuan orator hebat. Kalau dia tak mau maju, biar aku yang maju. Halo semua, saya Rizky Pratama, Ketua Direksi Cahaya Media. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana perusahaan kami. Selamat, pemilik sistem, misi selesai. Bisa langsung digunakan. Hadiah, kemampuan orator hebat. Direksinya malah naik sendiri. Sepertinya grup Cahaya benar-benar tak ada orang. Katanya rencana mereka sama dengan Gemilang. Pembicara aslinya tak berani naik, takut malu. Astaga, grup Cahaya ini sungguh payah. Malah membiarkan direksi naik sendiri buat malu. Benar sekali. Rencananya dicuri. Menarik. Yang akan kami bahas adalah keunggulan ini. Ada apa ini? Bukannya rencana ini sudah dicuri. Lalu apa ini? apa dia sudah menduganya dan buat cadangan? Tenang, Pak Lesmana. Cadangan ini pasti tak sebaik yang sebelumnya. Aku ingin lihat apa yang bisa kau bicarakan. Selanjutnya saya akan tunjukkan rencana Cahaya Media. Yakin ini akan mengejutkan kalian. Rencana perusahaan kami berbeda dari rencana perusahaan Pak Lesmana. Rencana perusahaan kami dibanding semua rencana di sini jauh lebih detail. Silakan lihat layar besar. Rencana Cahaya Media kami utamanya membahas harmoni teknologi dan humanis. Bukannya rencana kedua perusahaan ini sama persis? Kok menurutku sama sekali beda? Iya, dan menurutku rencana Cahaya Media dibanding rencana Media Gemilang jauh lebih baik. Lagi pula, kurasa aura Pak Rizky sangat kuat. Tak sadar aku ikut terhanyut dalam pidatonya. Dia benar-benar master pidato. Itulah keseluruhan dari rencana Cahaya Media kami. So hebat.
Ada apa ini? Kenapa rencananya sebaik itu? Aku sungguh tak tahu ada apa ini. Ini, jangan sampai kau dan si Rizky bersekongkol menjebakku. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Pak Lesmana, aku bersumpah, aku lebih benci Rizky dari Anda. Memang kenapa kalau rencananya menang, dunia ini akhirnya tetap mengutamakan keuntungan. Terima kasih. Bagus. Pak Rizky, saya sangat mengagumi Anda. Apa Anda sudah tahu Hendra akan berbuat curang? Tentu tidak. Saya cuma terbiasa siap-siap rencana cadangan. Tanpa Anda, Pak Rizky, kita pasti sudah kalah. Tak kusangka. Pak Rizky ternyata juga orator. Drama tadi sangatlah apik. Pak Lesmana juga aktor bawaan. Aktingmu membuatku tak sebanding. Kau pikir kalian benar-benar menang? Tender iklan ini, aku rela lakukan apapun untuk memilikinya. Lihat saja di pasar. Beritahu Pak Chandra, aku bersedia turunkan dari harga awal 30% lagi. Tapi Pak Lesmana, kita akan rugi. Meski rugi, aku tak mau biarkan bocah Rizky itu dapat untung. Saya bersedia memberikan dari penawaran awal, diskon 30% lagi. Pak Rizky, menurutku, Hendra pasti sudah membocorkan harga dasar kita ke Gemilang Lesmana. Lalu harga awal kita, apa perlu diubah? Harga ini sudah jadi harga dasar terbaik bagi kedua belah pihak. Tapi, kalau Gemilang Lesmana main perang harga, aku takut kita kalah. Aku yakin dengan proposal kita. Pak Santoso, penawaran kalian masih sama seperti sebelumnya, kan? Sudah kuduga. Kau sudah tahu harga dasar kami. Biar ku beritahu saja, biarpun kali ini aku rugi, kalian akan tetap kalah. Pak Rizky, sudah siap berkemas dan pergi? Belum tentu siapa yang menang. Kenapa aku merasa Cahaya Media yang akan menang? Mau mati masih saja keras kepala. Kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Ku dengar tawaran Gemilang paling rendah. Dengan kemampuan mereka, pemasang iklan tahun ini pasti milik Gemilang. Pak Lesmana, nanti tolong bantu kami yang kecil ini. Kami ikut di belakang Anda, cukup dapat sisa. Walau kemungkinan besar Gemilang pasti menang, hak iklan kali ini, tapi kalian tetap harus jaga sikap. Aduh, ngapain jaga sikap? Dengan kemampuan Pak Lesmana, siapa yang bisa tandingi? Setelah dinilai, tahun ini mitra yang kami pilih adalah Cahaya Media. Bagus. Bagus. Silakan sambut Pak Rizky dari Cahaya Media. Kalian ini gagal juga. Kau! Aku tak terima. Aku tak terima. Bu Nina, aku tak terima. Kenapa Cahaya Media bisa kalahkan Gemilang? Penawaran kami paling rendah. Penawaran kalian memang paling rendah. Lalu kenapa memilih Cahaya Media? Skala kami jauh lebih besar. Karena rencananya. Saya lebih suka rencana Pak Rizky. Jadi kami sengaja tambah anggaran. Dan rencana Pak Rizky jauh lebih sempurna dari Pak Lesmana. Surya tak pernah kekurangan dana. Jadi, kami butuh yang terbaik, bukan sampah murahan. Apalagi, Anda pakai banyak cara licik. Berani bilang, rencana ini beneran kalian yang buat? Perbuatan kalian sungguh memalukan. Meski aku berterima kasih pada Bu Nina, tapi rencana dari Gemilang juga bagus. Lagi pula, itu juga aku yang buat. Rizky, kau keterlaluan. Kalian tunggu saja. Pak Lesmana, tunggu saja masuk penjara. Pak Rizky, sekarang kita bisa tanda tangan kan? Satu kehormatan. Senang bekerja sama.
Paman, Bibi, aku datang untuk resmi melamar Sinta. Semoga kalian setuju. Aditya, kita belum akrab begitu jauh kan? Kamu benar-benar tak tahu malu. Sinta, aku tulus padamu. Asalkan kau beri aku kesempatan, aku pasti akan menjagamu. Ditya, perasaanmu itu kami paham. Tapi soal Sinta, kami sebagai orang tua tak enak ikut campur. Kalian anak muda, soal asmara tergantung takdir. Lagi pula Sinta, sudah ada yang cocok. Mending kau menyerah. Maksud kalian, jangan-jangan si Rizky itu. Dia, Rizky, dia tak pantas untuk Sinta. Hanya aku yang bisa beri dia hidup terbaik. Aditya, apa omonganmu itu? Rizky bagus atau tidak, bukan urusanmu menilainya. Jangan mimpi di siang bolong. Paman, omonganmu terlalu keterlaluan. Sejelek-jeleknya aku, tetap lebih baik dari Rizky. Sekurang-kurangnya aku, Aditya Gunawan, tetap lebih baik dari Rizky Pratama. Pak Gunawan, tunggu. Aku mau tahu. Tadi kau bilang aku tak pantas untuk Sinta. Lalu, apa kelebihanmu dariku? Aku. Kau tak bisa jawab. Tak apa, biar ku bantu. Kau merasa punya uang dan status, bisa beri Sinta hidup materi terbaik? Benar, setidaknya aku bisa beri dia hidup terbaik. Aku mau tanya, apa kau benar-benar mengerti Sinta? Yang dia butuhkan, bukanlah hal yang dangkal ini. Rizky, ayo duduk. Sinta, cepat tuangkan teh untuk Rizky. Rizky, aku udah tahu soalmu. Presdir Cahaya Media benar-benar muda dan sukses. Kudengar orang media gemilang kau kalahkan habis-habisan. Hebat banget. Paman terlalu memuji. Aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Aduh, Rizky, untuk apa masih merendah? Sinta bisa bertemu denganmu. Itu berkah baginya. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Wijaya. Mulai sekarang, kamu adalah menantu keluarga Wijaya. Paman Surya, apa maksud Paman? Rizky. Aditya, kenapa belum pergi? Rizky adalah menantu kami. Mulai sekarang, jangan ganggu Sinta lagi. Kalian pasti menyesal nanti. Untung Sinta tak bersamanya. Oh Rizky, soal kamu dan Sinta, kami semua mendukung. Mulai sekarang, kita sudah satu keluarga. Paman, Bibi, terima kasih atas dukungannya. Aku pasti menjaga Sinta, takkan biarkan dia menderita. Rizky, aku percaya padamu. Bagus. Keluarga Wijaya akan mengandalkanmu, Rizky. Keluarga Wijaya kelak akan mengandalkanmu, Rizky. Sistem aktif, misi baru, melamar pada Bapak dan Ibu Wijaya. Hadiah misi, pendapatan Rp100.000 per detik. Selama 30 tahun, terima misi. Rp100.000 per detik. Sehari 8,64 miliar rupiah. Setahun 310 miliar rupiah. Ini keterlaluan. Terima misi. Paman, Bibi, hari ini saya datang untuk resmi melamar. Semoga kalian setuju pernikahan saya dan Sinta. Wah, Rizky, kami sudah lama menunggu hari ini. Kamu dan Sinta, kapan mau tunangan? Iya. Aku dan ayahnya sudah tak sabar. Paman, Bibi, kalian yang tentukan jadwal tunangannya. Saya siap kapan saja. Kalau begitu, segera saja. Nanti, ajak orang tuamu datang. Kita bahas detailnya bersama. Kami tak sabar segera menimang cucu. Ayah, Ibu. Aduh Sinta, ngapain malu? Menantu sebaik ini, keluarga Wijaya tak boleh melewatkannya. Menantu sebaik ini, keluarga Wijaya tak boleh melewatkannya. Soal kamu dan Rizky, aku dan ayahmu sangat setuju.
Tenang Sinta, aku pasti menjagamu. Ayo. Si Rizky ini sungguh sukses muda. Sinta bisa bersamanya. Sungguh beruntung. Iya, si Rizky ini karirnya sukses. Dan pada Sinta, dia sangat tulus. Menantu seperti ini sangat sulit dicari. Rizky, apa kamu sudah yakin? Sinta, aku tulus padamu. Walau apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Terima kasih, Rizky. Selamat pemilik sistem, misi selesai. Hadiah, pendapatan naik 30 tahun. Berlaku segera. Rizky, moodmu bagus ya. Ada kabar baik apa? Ada hal besar. Pernikahanku dan Sinta sudah ditetapkan. Selamat ya. Sinta itu gadis baik. Ya, dia sangat spesial. Rizky, menurutmu, apa yang paling menarik dari Sinta? Dia itu sangat sederhana dan polos. Saat aku paling terpuruk, semua orang meremehkanku. Hanya dia yang diam-diam membantuku dan mendukungku. Perasaan ini sangat langka. Iya, saat di titik terendah, ada yang menemanimu itu sangat langka. Oh ya, Maya, kamu gimana akhir-akhir ini? Kok kamu terlihat kurang fokus? Aku nggak apa-apa. Mungkin terlalu sibuk, jadi agak lelah. Jangan lupa istirahat ya, jangan terlalu diforsir. Kenapa saat dia paling terpuruk dulu, aku tak ada di sisinya? Kalau aku tahu kebaikannya lebih awal, dan menyukainya lebih awal, mungkin sekarang yang ada di sisinya adalah aku. Ayo, minum dulu. Makasih. Mungkin ada hal yang terlewat, ya sudah terlewat. Halo Bu Nina, lama tak jumpa. Ada perlu apa? Rizky, ada masalah besar. Gemilang Lesmana masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Sekarang dia bersekutu dengan konsorsium Jaya untuk membeli saham Grup Surya. Aku hampir tak sanggup lagi. Sekarang dia sudah beli berapa persen saham? Dia sudah beli 15% saham. Jika beli 5% lagi, kendali Grup Surya akan beralih. Nanti kerjasama kita dengan Cahaya Media akan hancur. Bu Nina, jangan panik. Aku akan cari cara. Gemilang Lesmana sangat agresif. Kita harus cari cara untuk menghadapinya. Aku benar-benar tak sanggup lagi. Gemilang Lesmana tak perlu ditakuti. Tapi konsorsium Jaya sangat kaya. Sulit dihadapi. Bu Nina, percayalah. Aku tak akan biarkan Gemilang Lesmana berhasil. Jaga situasi dulu. Biar aku cari cara. Baik, Rizky. Aku tunggu kabarmu. Endra, soal pembelian saham Grup Surya, bagaimana kemajuan? Semua sesuai rencana. Sudah beli 15%. Beli 5% lagi. Grup Surya jadi milik kita. Wanita Nina Putri itu, dia pikir bisa menundukkan aku. Kali ini, aku akan tunjukkan akibat menyinggungku. Pak Lesmana bijak. Nina Putri pasti takkan bertahan. Nanti Grup Surya akan jadi milik Pak Lesmana. Hayo Pak Hendra, untuk kemenangan kita, bersulang. Bersulang untuk kemenangan Pak Lesmana. Bu Nina, baru dapat kabar. Gemilang Lesmana sedang mempercepat akuisisi saham Grup Surya. Situasi sangat buruk bagi kita. Lina, segera hubungi sekutu kita. Coba kumpulkan dana untuk hentikan akuisisi Gemilang Lesmana. Baik, Bu Nina, saya segera urus. Gemilang Lesmana, kali ini aku takkan biarkanmu berhasil. Pak Rizky, dana sudah siap. Berapa jumlahnya? Sesuai perintah Anda, kami gadai properti gedung dan saham Cahaya Media. Pinjam 30 triliun dari bank. 30 triliun ini gimana kalau tak bisa lunasi? Akuisisi Grup Surya tak butuh dana sebanyak ini. Apa kita agak... Pasti bisa lunasi. Dewi, tahu kenapa Gemilang Lesmana sangat sombong? Tak begitu tahu.
Karena dia pikir kita tak berani melawannya. Kita akan seperti orang lain yang takut padanya. Tapi kali ini, aku akan menekannya dengan uang. Maksud Anda, Pak Rizky? Benar. Aku akan pakai 30 triliun ini untuk hancurkan ambisi Gemilang Lesmana. Bukannya dia mau akuisisi grup Surya. Biar ku beritahu dia apa itu kekuatan sejati. Baik, saya paham. Saya segera siapkan langkah selanjutnya. Dewi, ingatlah. Pertarungan ini bukan hanya untuk grup Surya, tapi juga agar semua orang tahu siapa pemenang sejatinya. Baik Pak Rizky, saya akan berusaha sebaik mungkin. Gemilang Lesmana, kali ini ku beritahu kau apa itu harga sebenarnya. Bu Nina, lama tak jumpa. Gimana semalam tidur nyenyak? Pak Lesmana, secara terang-terangan masuk ke kantorku. Apa ada yang mau diajarkan? Aduh, aku tidak berani mengajarimu. Aku kesini cuma mau kabari grup Surya akan ganti bos. Apa katamu? Bu Nina, Konsorsium Jaya sudah beli saham grup Surya sebanyak 17%. Ditambah 3% milikku dan Pak Lesmana, kami total miliki 20% saham. Sekarang kendali grup Surya ada di tangan kami. Kalian ini operasi ilegal. Aku takkan biarkan kalian berhasil. Operasi ilegal? Nina Putri, kau sungguh naif. Bisnis itu medan perang. Pemenang jadi raja, pecundang jadi abu. Kau takkan tak paham kan? Bu Nina, ini akibatnya menyinggung Pak Lesmana. Gimana? Apa Bu Nina? Sangat menyesal. Hah? Nina Putri, mulai hari ini, grup Surya bukan milikmu lagi. Kalau tahu diri, cepat kemas barang dan pergi. Kalau tidak, aku tak segan menghilangkanmu dari dunia bisnis. Gemilang Lesmana, jangan senang dulu. Semua belum selesai. Kamu ini sungguh keras kepala. Baik, aku ingin lihat sehebat apa gerakanmu. Oh, ya, ingat kemas barangmu bersih-bersih. Besok tempat ini jadi kantorku. Silakan Pak Lesmana. Permainan belum selesai. Bu Nina. Rizky? Rizky, kok kamu kesini? Tenang, ada aku. Kenapa Pak Rizky? Kau juga mau ambil bagian? Aktingmu lumayan bagus. Sayangnya masih kurang jago. Rizky, jangan so hebat. Kami sudah beli grup Surya. Sekarang ini wilayahku. Pakai apa kau melawanku? Pak Rizky, kalau tahu diri, cepat pergi. Jangan cari malu di sini. Apa kalian lupa? Yang terpenting di bisnis bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang tertawa terakhir. Apa maksudmu? Kalian pikir dengan beli 20% saham grup Surya bisa kendalikan semuanya? Sayangnya kalian salah hitung. Rizky, kamu masih ada cara. Jangan sok hebat di sini. Kami sudah beli 20% saham grup Surya. Walau kau mau bertindak, sudah terlambat. Aku tak percaya kau punya cara lain. Kau pikir aku akan diam melihatmu berhasil? Apa maksudmu? Di bisnis ini, bukan soal kekerasan, tapi kecerdasan. Dewi, bisa dimulai sekarang. Baik Pak Rizky. Sebenarnya apa maumu? Pak Lesmana, permainan ini baru dimulai. Rizky, kamu mau apa? Sabar, nanti kamu tahu. Meski kamu ingin melemahkan saham kami tetap di grup Surya ini pemegang saham terbesar. Oh iya? Ini Konsorsium Jaya dan struktur saham media Gemilang. Kalian memang membeli saham grup Surya,
Tapi kalian juga habiskan semua dana. Sekarang, kalian pasti tak punya kas yang cukup kan? Apa maksudmu? Maksudku, aku sedang membeli saham Konsorsium Jaya dan Media Gemilang. Pak Lesmana, apa yang bisa kalian gunakan untuk melawan? Jangan harap. Bisnis itu medan perang. Aturan pemenang dan pecundang, harusnya Anda lebih paham. Pak Lesmana, kita harus bagaimana? Bu Nina, Grup Surya akan segera kembali ke tangan Anda. Ini adalah perjanjian akuisisi saham Konsorsium Jaya dan Media Gemilang. Aku sudah menggunakan modal asing dan mitra kerja dengan secepat mungkin membeli saham kedua perusahaan ini. Rizky, kamu bagaimana kamu bisa? Kalian pikir membeli Grup Surya itu kemenangan. Tapi tak disangka, ini cuma langkah rencanaku. Kalian habiskan semua dana, dan kini, saham Konsorsium Jaya dan Media Gemilang sudah di tanganku. Apa yang bisa kalian pakai untuk melawan? Rizky, kamu sangat licik. Licik. Bisnis itu medan perang, pemenang yang berkuasa. Saat kalian pakai semua cara untuk membeli Grup Surya, kenapa tak terpikirkan hal ini? Pak Lesmana, kita tak bisa terus begini. Rizky, jangan terlalu sombong. Aku takkan menyerah begini saja. Pak Lesmana, Anda tak punya peluang untuk membalikan keadaan. Di permainan ini, Anda kalah. Kalian datang. Selamat datang. Boleh juga kamu Rizky, dapat istri secantik ini. Iya, dulu di kelas kita yang paling biasa. Sekarang sukses banget. Mana ada, aku cuma beruntung. Ayo, duduk. Oke. Rizky, selamat ya. Tanpa kabar-kabar langsung nikah. Bu Nina, makasih udah datang. Rizky, kalau nanti mau cari sensasi, cari aku kapan aja. Aku selalu siap. Lagi pula, aku gak keberatan kalau kamu bawa istri. Gak usah Bu Nina, aku dan Sinta bahagia. Aku gak butuh sensasi. Oh ya? Kamu harus hati-hati. Pernikahan ini belum selesai. Siapa tahu nanti aku merebut pengantin. Rizky, tadi Nina Putri ngomong apa sama kamu? Gak apa-apa. Dia ucapin selamat nikah. Beneran? Tentu saja. Ayo kita sambut tamu lagi. Ya. Rizky, semoga bahagia. Rizky, kau pikir ini sudah berakhir? Di dunia ini, tak ada pria yang tak bisa didapatkan Nina Putri. Kok rasanya selangkanganku terasa dingin? Kenapa Rizky? Kamu kurang enak badan. Gak apa-apa, aku cuma agak terlalu bersemangat. Rasanya ada angin sejuk. Kamu ini masih saja nggak serius. Semuanya, hari ini pernikahanku. Terima kasih atas doanya.